Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Susi Indriani dari kelas BKIE dengan NIM 201101228. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Umi Halwati MAG. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Islam dan globalisasi. Islam dan globalisasi merupakan proses penyatuan dunia secara perlahan dan mulai menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Maksud di sini adalah adanya globalisasi dapat menarik suatu kerjasama antara negara satu dan negara yang lainnya yang dapat menyatukan dunia secara perlahan dan mulai menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Adanya kerjasama itu dapat menghilangkan sekat-sekat ataupun permasalahan dari masing-masing negara yang dapat mengikatkan suatu kerjasama yang baik dalam negara satu dan negara yang lain. Indikasi dari globalisasi, kemajuan saintek yang tidak mengenal ruang dan waktu. Maksud di sini adalah kemajuan zaman. Misalkan, dulu tidak ada roket, namun sekarang ada. Yang kedua yaitu adalah ribuan manusia terbang di seluruh dunia. Maksud di sini adalah dulu tidak ada kapal laut, tapi sekarang ada kapal terbang. Jadi manusia ataupun orang itu lebih gampang bisa ke negara yang lain. Yang ketiga adalah kemajuan bahasa asing sebagai alat komunikasi dunia. Untuk menyatukan suatu bangsa membutuhkan bahasa asing yang bisa memahami satu sama lain, dan bahasa yang utama adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah merambahnya globalisasi di beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ditandai dengan semangat perdagangan bebas lintas negara di dunia. Misalkan, ekonomi saling memasarkan produk-produk selalu berkembang dalam persaingan zaman. Banyak saat ini antara negara satu dan negara lain yang memiliki kerjasama di bidang ekonomi, karena kita saling keterkaitan ataupun saling kerjasama. Adanya globalisasi yang bisa membantu kita meningkatkan aspek ekonomi bangsa. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Media internet telah merubah sisi kehidupan yang tidak muncul dalam benak pada masa abad silam. Teknologi bermunculan mulai dari HP Android, perkembangan saintek bisa dinikmati seluruh kalangan. Jadi, dalam teknologi, adanya globalisasi semakin meningkat sangat tinggi. Adanya HP Android serta teknologi lainnya yang dapat membantu dalam meningkatkan suatu pengetahuan. Misalkan, dahulu kala tidak ada yang namanya HP, maka orang menghubunginya langsung ke rumahnya. Namun sekarang, karena mudahnya ada teknologi, orang tinggal berkomunikasi melalui online, bisa mengerti atau mendapat informasi yang lebih banyak. Dahulu tidak memiliki HP Android sudah biasa-biasa saja, namun sekarang mereka merasa malu jika tidak memiliki HP Android. Selanjutnya adalah aspek budaya.
aspek budaya, zaman dahulu komunitas manusia dalam masyarakat mudah berperang karena kebudayaannya dicemari orang lain. Tetapi zaman sekarang sudah berubah drastis dan menuju globalisasi. Biasanya saling mengeklaim jika budaya satu dicemari oleh budaya lain. Namun sekarang bisa dikolaborasikan ataupun bisa dikerjasamaan, tetapi masih dalam konsep kita mempertahankan budaya kita. Dalam hal yang baik, globalisasi bisa menyatukan budaya satu dengan budaya lain agar lebih baik dan meningkatkan suatu ilmu pengetahuan serta kekreatifan anak bangsa. Selanjutnya, yaitu aspek pendidikan. Banyak pelajar yang mencari ilmu ke penjuru dunia. Maksud di sini adalah banyak dari negara satu ke negara lain untuk berpendidikan. Misalkan, negara Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia berpendidikan di Jepang. Itu dibiayai gratis ataupun beasiswa oleh pemerintah. Itu merupakan aspek pendidikan yang sangat mempengaruhi ataupun sangat mempengaruhi globalisasi. Selanjutnya yaitu aspek agama. Kehidupan beragama yang eksklusif dan tidak toleran sudah semestinya diubah dengan sistem yang keberagamannya inklusif dan moderat menuju tantangan globalisasi. Dulu eksklusif di sini artinya tertutup, kaku, tidak menerima dari luar. Tapi di zaman globalisasi ini dituntut untuk berwawasan lebih terbuka agar tidak kaku. Islam sebagai agama rahmat dalam menyikapi globalisasi. Jadi di sini adalah kita kaitkan antara globalisasi dengan Islam akan lebih jelas. Yang pertama adalah Islam mengajarkan agar selalu berpegang teguh dengan akidah. Islam mengajarkan agar menjaga persatuan umat. Islam menawarkan solusi di setiap persoalan zaman. Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak sewenang-wenang. Islam memberantas terorisme dunia. Dalam hal ini ada beberapa rahmat atau dalam menyikapi globalisasi yang sudah saya bacakan tadi. Maka dari itu, Islam membolehkan adanya globalisasi asalkan masih dalam konsep mempertahankan kaidah-kaidah Islam, mempertahankan kaidah kesopanan dan mempertahankan setiap budaya yang ada di negara kita. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.